Semangat pagi sahabat Bekok dimana berada dan salam sehat selalu. Bersyukur dan berniat untuk berbuat baik walaupun sedikit. Cerahnya pagi ini, Bekok akan berkunjung untuk makan santai di daerah sekitar Pondok Indah, dekat bundaran Jalan R.A. Kartini. Sate merupakan makanan tradisional khas Indonesia. Tapi nanti sambil menuju lokasi sate, kita ngobrol-ngobrol tentang Smart City dan apa itu Smart City. Pembangunan kota pintar pada kawasan wisata prioritas sesuai 6 pilar. Satu adalah Smart Environment, menyiapkan kawasan wisata prioritas menjadi kawasan yang bersih, bebas sampah, dan tertib, tanpa meninggalkan unsur tradisionalnya. Smart Economy, memastikan implementasi TIC dalam proses transaksi cashless berlangsung di kawasan wisata prioritas dan pemerintah daerah sekitarnya. Ketiga, Smart Branding, membantu pemerintah daerah pada kawasan wisata prioritas dalam meningkatkan kunjungan wisata. Keempat, Smart Government, memastikan pemerintah daerah pada kawasan wisata prioritas menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE secara berkualitas dalam upaya pelayanan publik yang baik. Selanjutnya, Smart Society, memastikan masyarakat tujuan wisata prioritas dan kawasan sekitarnya memiliki kapasitas unggul dan mampu menjadi tuan rumah yang baik. Dan yang terakhir, Smart Living, mendorong situasi kawasan wisata prioritas yang kondusif dan nyaman bagi masyarakat dan wisatawan melalui penyediaan transportasi logistik yang tentram, aman, dan ramah. Sedangkan untuk mengembangkan Smart Village guna membangun desa dan kawasan cerdas ada 6 hal yang perlu dilakukan. Branding desa, mengembangkan branding desa sebagai motivasi dengan menciptakan potensi lokal berkelas global. Ini kita sudah di daerah mana nih? Mendekati daerah Senayan. Oke, kita lanjutkan. Hunian sehat, terwujudnya hunian yang sehat untuk menghasilkan keluarga yang bahagia, sehat, dan cerdas. Ketiga, lingkungan sehat, membangun tata lingkungan desa dan kawasan yang cerdas dan dikelola dengan baik dalam harmoni, merubah bencana menjadi manfaat. Pemerintah desa cerdas, membangun sistem penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang cerdas. Masyarakat cerdas, pengembangan tata kemasyarakatan yang harmonis, cerdas, guyup, bahagia. Dan yang terakhir adalah ekonomi cerdas, tata ekonomi masyarakat desa yang tangguh, cerdas, dan sejahtera, mengembangkan tatanan ekonomi yang kemasyarakatan dan badan usaha yang tangguh. Sedangkan soal teknologi, apa yang ingin dipakai harus punya keberanian mendorong usaha dan masyarakat untuk menggunakan teknologi seperti QR Code, e-banking, e-wallet, dan lain-lain. Dalam implementasi kota pintar, tentu ada tantangan dan peluang yang harus dihadapi, bahwa Smart City bukan hanya mengenai teknologi, tetapi upaya-upaya inovatif dalam merubah ekosistem kota. Tetapi memiliki tantangan yang adalah pemerintah daerah terjebak rutinitas, APBD, tidak Smart City, dan lain-lain. Ya, menganggap Smart City sama dengan proyek TIC, teknologi informasi dan komunikasi, bukan sebagai perubahan budaya kerja. Kapasitas SDM, sumber daya manusia, teknis rendah, belum meratanya infrastruktur TIC, dan kurangnya komitmen pemerintah daerah. Wow, sudah mendekati daerah Pondok Indah nih. Kelihatannya hari ini sangat lancar kondisinya, karena masih pagi, masih segar, masih cerah. Kita bisa menikmati nanti di tempatnya sate khas Indonesia yang luar biasa, khas tradisional Indonesia yang dikenal sampai negara lain. Kita lanjutkan tentang Smart City. Pada ranah birokrasi, digitalisasi menuju smart governance mulai digalakan.
Pelayanan publik dibuat prosedur baru melalui layanan daring. Artinya, krisis saat ini mengakselerasi proses digitalisasi. Dalam bidang ekonomi, pembayaran digital meningkat pesat dan lonjakan luar biasa untuk produk daring. Masukin kawasan kompleks RA Kartini sehingga kelihatan sedikit macet ya. Kita nikmati saja kondisi pagi hari ini yang sangat cerah sehingga sampai tempat mudah-mudahan sudah buka dan kita bisa menikmatinya. Kita nikmati dulu perjalanan ini sambil kita berbicara tentang Smart City. Kita lanjutkan. Namun masih ada tantangan yang harus diselesaikan agar proses transformasi digital dan penerapan inovasi berjalan terus-menerus. McKinsey membuat beberapa rekomendasi strategi atau recovery plan yang bisa dipakai pemerintah, korporasi, UMKM maupun individu agar tetap berdaya saing. Seperti melakukan perubahan core bisnis untuk beradaptasi terhadap keinginan pasar atau pengguna layanan. Segera identifikasikan dan manfaatkan peluang baru akibat landscape atau kebiasaan yang berubah. Evaluasi prioritas sumber daya, investasikan sebagian untuk inovasi. Dan mari siapkan strategi dan fondasi pertumbuhan pasca krisis agar tetap kompetitif di masa pemulihan. Semakin banyak daerah yang menerapkan Smart City, maka visi Indonesia Smart Nation akan semakin terwujud. Dekat ya, mendekati tempat satenya. Jadi besok kita lanjutkan masalah pembahasan masalah pengembangan sistem dengan menggunakan teknologi. Kita nikmati dulu pagi ini dengan makan sate. Jangan lupa like and subscribe untuk mendukung video dan konten-konten yang lebih baik lagi. Terima kasih.